Sebenarnya ikra itu bukan baca. Ikra itu artinya temuilah. Temuilah katanya. Iqra itu bukan bacalah, Iqra itu temuilah. Ini saya kasih tahu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mensupport channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung dakwah kami di channel ini agar bertahan lebih lama konsisten membantah perkara-perkara penyimpangan agama di sosial media, silakan langsung aja scan Kris yang ada di layar. Di video kali ini kembali lagi saya akan membantah perkataan Pak Saiful Karim. Dia mengatakan bahwa arti kata Iqra dalam Al-Quran surah Al-A'la itu bukan bacalah, melainkan temuilah. Coba kita lihat nih videonya ya. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Galak amat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Dan orang lain menerjemahnya begitu, ikut aja. Sebenarnya ikra itu bukan baca. Ikra itu artinya temuilah. Temuilah. Saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus Iqra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Jika orang ayeuna ningali iklan di TV, Nah, itu kan imajinasimu ya. Aslinya bukan begitu maknanya. ayat running text. Begitu? Ya, itu tadi videonya. Jadi kata Saiful Karim, Iqra itu artinya bukan bacalah, melainkan Iqra itu artinya temuilah. Kita dengarkan lagi nih ya. Sebenarnya ikra itu bukan baca. Ikra itu artinya temuilah. Temuilah katanya. Iqra itu bukan bacalah, Iqra itu temuilah. Merubah satu makna ayat di dalam Al-Quran itu nantinya akan merubah makna-makna ayat lainnya, karena ayat satu dengan ayat lainnya di dalam Al-Quran itu saling berkesinambungan. Jadi fatal sekali kalau ada orang yang merubah salah satu makna ayat di dalam Al-Quran. Dan yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama Islam itu bersanad. Apa yang kita pahami sekarang tentang agama Islam sama seperti apa yang dipahami Rasulullah dahulu tentang agama Islam. Jangan sampai apa yang kita pahami beda dengan apa yang dipahami Rasulullah dahulu. Makanya perlu sekali ada yang namanya sanad keilmuan. Nah, dari dulu sampai sekarang ya, dari zamannya Rasulullah, para sahabat, tabi'ut tabi'in sampai sekarang, yang namanya Iqra di dalam Al-Quran itu maknanya bacalah, bukan temuilah seperti apa yang dikatakan Saiful Karim. Bahkan jawaban Rasulullah kepada malaikat Jibril ketika disuruh baca, Rasulullah mengatakan ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Artinya memang di situ makna Iqra-nya itu baca. Tapi dibantah oleh Saiful Karim, kalau maknanya baca nanti orang berpikir itu baca running text gitu. Coba kita lihat ya. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Jika orang ayeuna Kalau maknanya bacalah, yang terjadi apa? Kata Saiful Karim tadi ya. Yang terjadi nanti maknanya malah baca tulisan, malah baca running text gitu. Padahal makna baca itu tidak sesempit yang Saiful Karim pahami. Makna baca itu bukan hanya sekedar baca teks. Orang-orang yang melihat bagaimana manusia ini diciptakan, orang-orang melihat bagaimana proses alam semesta ini terbentuk, mengamati tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, itu juga termasuk membaca. Jadi membaca tidak hanya dibatasi dengan teks. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran itu, perintah Rasulullah kan disuruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di ayat selanjutnya
selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kalau kita merenung, kita membaca bagaimana tentang penciptaan manusia, di situ akan terlihat jelas tentang kekuasaan Allah, tentang keberadaan Allah. Memang tafsir para ulama itu berbeda-beda tentang Iqra ini ya, tetapi pada intinya semua ulama sama memaknai Iqra ini baca. Tidak ada ulama yang memaknai Iqra itu temuilah. Di zaman Rasulullah sampai sekarang ya memang Iqra itu artinya baca. Nah, problemnya itu Saiful Karim merasa dirinya sudah makrifat, ilmunya tingkat tinggi, sudah mengalahkan ulama-ulama terdahulu, makanya dia bikin tafsir sendiri. Bukan cuman Iqra yang dia rubah-rubah, yang lain juga dia rubah-rubah. Coba nih simak video berikut ini. Ini saya kasih tahu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu kamu ketika gagal berlindung kepada Allah. Ini gara-gara nggak ngaji, cuma baca doang. Nah tuh di dalam bacaan ta'awuz katanya yang terkutuk itu bukan setan, tapi kamu. Dia nunjuk ke jamaahnya. Astagfirullahaladzim. Ini buang-buang waktu kalau saya jelasin ya. Subscriber saya pasti paham lah yang dimaksud terkutuk dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya itu setan. Kata-kata rojim itu jelas ditujukan kepada setan teman-teman ya. Tapi itu belum parah. Nih ada yang lebih parah lagi. Nih orang memang suka banget bikin tafsir semau-maunya sendiri, seolah-olah dia tuh ahli tafsir yang sudah ma'rifat. Nih perhatikan nih, parah nih, coba lihat nih ya. Quran surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, ketawa dia. Nah, ketika dia membacakan terjemahan Al-Quran surah Al-An'am, dia ketawa. Seolah-olah kayak gestur ngeledek gitulah ya. Jika kamu beriman kepada tanda-tandanya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah? Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Minta maaf. Minta maaf. Saya perlu protein. Sudah takdirmu. Saya doakan ya, semoga ruh yang ada pada tubuhmu saat setelah mati nanti ditakdirkan memiliki tubuh baru yang lebih bagus, jangan jadi ayam lagi. Ya itu ya tafsirnya Saiful Karim tentang surah Al-An'am ayat keberapa tadi tuh? 6 ayat 118. Ayat 118 katanya kalau mau nyembelih hewan itu bukan menyebut nama Allah tapi minta maaf sama hewannya. Jadi gini ya, mohon maaf ya hewan, saya butuh protein. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 121, di situ jelas sekali Allah melarang umat Islam memakan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Ini nggak usah tafsir, ini nggak usah penjelasan lagi, cukup baca ayatnya aja kita sudah paham. Mengenai hewan-hewan yang kesakitan ketika disembelih itu tidak menjadi dosa buat kita karena Allah sendiri yang mengizinkan kita menyembelih beberapa hewan tertentu yang halal buat kita konsumsi. Kecuali kita sembelih hewan tersebut dengan sengaja menyakitinya, dengan sengaja menyiksanya, itu baru berdosa. Makanya kita sebagai umat Islam menyembelih hewan itu dianjurkan dengan pisau yang paling tajam agar tidak menyiksanya. Jadi memang tafsirnya Saiful Karim ini aneh-aneh ya. Sembelih hewan gak usah sebut nama Allah gitu ya, minta maaf aja ke hewannya. Astagfirullahaladzim. Semoga dengan video ini banyak yang tersadarkan, banyak yang paham ya. Kalau milih guru tuh yang bener-bener lah ya, yang jelas keilmuannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.